Dinuna mabniyatun ala nukun la ala munasabatil ukul. Agama Islam itu tetap dalam dalil, tidak pernah bisa sama dengan akal semata. Kamu bertanya, Aba Guru menjawab. Assalamualaikum, Aba Guru, izin bertanya Aba Guru, apakah benar Nabi Isa alaihissalam telah wafat dengan jasadnya dikubur seperti nabi-nabi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW mabaraka alaihi wa ala alihi sampai waktu ini, orang-orang Islam berkata dan beriktikad bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam hidup di langit dan akan turun nanti di saat akhir zaman, memerangi Dajjal laknatullah bersama Imam Mahdi muntadhar. Di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, di dalam hadis, dalam kitab tarikh sejarah, kita telah sama-sama mengakui bahwa Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam itu dulunya ada hidup. Sebenarnya dengan asal ini saja sudah cukup buat dalil kita di atas hidupnya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Kalau sekarang kita cari di seluruh dunia bahwa Nabi Allah Isa tidak ada, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengatakan beliau sudah wafat. Memang tidak ada secara zahirnya di bumi karena disimpan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menetapkan akidah wajib dengan keterangan dalil, bukan dengan perasaan saja, karena agama itu terbangun berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, keterangan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 yang berbunyi, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakki minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba' dhanni wa ma qatalu yakinan bal rafa'allahu ilaiha wa kana Allah azizan hakima. Yang maknanya wallahu a'lam bil haqiqatil muradi, mereka kaum Yahudi itu tidak dapat membunuh dia Nabi Isa dan tidak dapat mensalib Nabi Isa, akan tetapi disamarkan atas mereka, yakni mereka hendak membunuh Nabi Isa tapi terbunuh seorang lain yang serupa dengan Nabi Isa wajahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang hal ini adalah di dalam keraguan. Mereka tidak berpengetahuan tentang itu kecuali dengan turut sangkaan saja. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin, tetapi Allah telah angkat Nabi Isa kepadanya ke langit. Tentunya adalah itu maha gagah dan bijaksana ya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata rafa'a atau mengangkat pada ayat tersebut dengan memperhatikan lanjutannya adalah berarti mengangkat badannya juga, bukan angkatan ruh, bukan mengangkat ruhnya saja, atau darajah, bukan. Karena Nabi Isa ketika itu mau dibunuh, mau disalib, dimusuhi, maka sepantasnya beliau dilakukan dari sana dengan diangkat jasadnya ke tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 55, wa makarallahu makarallahu wallahu khairul makirin idz qala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafar. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu alam bil haqiqatil muradi. Ayat ini dengan terang benderang menunjukkan bahwa kaum Yahudi berdaya upaya hendak membunuh Nabi Isa. Maka apakah kiranya tepat kalau diartikan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Isa pada terkena bunuh oleh musuh dengan mematikannya? Sudah barang tentu tidak. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa terbunuh. Adapun hadis yang berkenan dengan ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hasim bin Hasan bin Muhammad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabdalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi, kaifa bikum idza nadzala ibnu Maryam minas sama fikum wa imamikum minkum. Bagaimanakah nanti keadaan kamu apabila turun Nabi Isa anaknya Sayyidah Maryam dari langit kepadamu, sedang imam kamu dari antara kamu sendiri. Jadi ini hadis menerangkan bahwa nanti yang memerangi Dajjal laknatullah adalah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ini sambungan hadis yang berkaitan dengan hadis akhir zaman. Hadis ini dengan terang benderang menyebut bahwa Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam akan turun ke langit dunia ini mempergunakan kata-kata minas sama. Adapun di dalam riwayat sahabat Abu Hurairah di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi
yusikanna ayanzila fikum ibn Maryam hakaman adlan fayaksiru thaliba. Demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya, sungguh hampir turun Nabi Isa putranya Maryam di antara kamu sebagai hakim, pembawa keadilan, lalu ia akan menghancurkan salib. Maksudnya di akhir zaman nanti, perang akhir zaman, atau kata orang-orang barat mengatakan perang Armageddon namanya. Nanti di akhir zaman itu orang-orang yang beriman akan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nabi Isa masih hidup ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan nanti, diturunkan dari langit ke bumi bersama Imam Mahdi Muntazar min ahli baitin Nabi, memerangi Dajjal laknatullah. Kami kira sudah jelas ini keterangannya. Yang akan turun dari langit itu tentu bukan mayitnya Nabi Isa, tetapi orangnya yang betul-betul hidup. Kami tambah pula bahwa dalam surat An-Nisa ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ahlil kitabi illa liyu'minunna bihi qabla mautih. Tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali tentu akan beriman kepadanya sebelum matinya. Qabla mauti Isa ibn Maryam, sebelum matinya Nabi Isa putra Maryam. Begitu di dalam kitab tafsir Ibn Katsir, dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Di dalam tafsir ayat ini menurut Imam Ibn Abbas telah berkata Imam Malik, wa dzalika inda nuzul Isa ibn Maryam la yabqa ahadun min ahli kitab illa amana bih. Yang demikian itu adalah seketika turunnya Nabi Isa, tidaklah ketinggalan seorang pun dari para ahli kitab, melainkan akan beriman kepada Nabi Isa. Kata Imam Hasan mengenai tafsir ayat tersebut, qabla mauta Isa wallahu inna lahayyu illa an walakin idza nadzala amanu bih ajma'un wallahu a'lam. Dikatakan pula dalam tafsir sebelum matinya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, demi Allah sebenarnya Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang ini di sisi Allah. Tetapi apabila ia turun, mereka sekalian akan beriman, orang-orang yang beriman kepada kitab Allah selain Al-Quran. Ada kitab Jabur, Taurat, Injil. Ada yang mereka yang beriman, ada. Yang beriman itu ada. Bukan hanya yang beriman terhadap Al-Quran. Kita beriman terhadap Al-Quran berarti kita Muslim. Yang tidak beriman dengan Al-Quran, ada ahli kitab. Ada ahli kitab. Nanti ketika Nabi Isa turun, baru matanya akan terbuka, bahwa ia melihat, oh iya, ternyata Nabi Isa masih hidup. Maka Allah kirimkan iman pada dirinya. Semoga pun kita dikuatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Berkata pula Imam Hasan, innallaha rafa'a Isa wa huwa ba'ithuhu qabla yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah angkat Nabi Isa dan ia akan kirim Nabi Isa sebelum datangnya hari kiamat. Jadi sebelum kiamat besar hancur ini ada namanya kiamat sugro namanya. Sebelum hancur alam semesta raya, kiamat kubro, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, dan diberikan keadilan ke alam semesta raya ini, itu apa? Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Semoga Allah beri hidayah kepada kita, hidup dan mati kita dalam iman. Wallahu a'lam. Demikian jawaban kami tentang masalah masih hidupnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab.